Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 14 akan memaparkan hasil analisis jurnal yang telah kami lakukan. Di sini ada anggota kelompok, yaitu Siti Salhusna, kemudian Siti Mutrika. Selanjutnya ada Hana Amalia Yakub dan ada Dwi Mutaharo. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai identitas jurnal. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama ya. Jadi judul artikel yang kami ambil adalah Pembelajaran Kontekstual dengan Ethnomathematics dalam meningkatkan pemecahan masalah berdasarkan tingkat berpikir. Dengan nama jurnal, Journal of Research and Advance in Mathematics Education. Nah, ini tahun 2020 dan bisa kita lihat bersama ya untuk volume, halaman publikasi, ISSN dan doi-nya. Nah, untuk yang pertama kita akan meninjau latar belakang dari jurnal ini. Nah, kita akan melihat pengertian dari etnomatematika sendiri ya. Jadi, etnomatematika merupakan cara mengekspresikan konsep matematika yang berkembang di dalamnya berbagai aspek kehidupan dan pengalaman kontekstual siswa. Selanjutnya, latar belakang mengenai penerapan etnomatematika. Jadi, sebelum matematika berkembang begitu pesat secara ilmu pengetahuan, ternyata di dalam kehidupan masyarakat sudah banyak diterapkan konsep matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama pada masyarakat Sunda, yaitu penggunaan satuan ukur dan simbolik jam dan pembuatan pola anyaman. Kemudian pada masyarakat Batak juga dapat menemukan konsep aritmatika sosial, perbandingan, marga istilah, dan instrumen geometris pada pakaian dan rumah tradisionalnya. Dan yang terakhir, masyarakat Bugis Makassar dengan penerapan etnomatematika dapat menghasilkan sikap yang secara universal sesuai untuk manusia adat istiadat dan kebiasaan. Jadi tadi merupakan beberapa contoh ya penggunaan beberapa contoh etnomatematika yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya adalah latar belakang mengenai pembelajaran kontekstual. Jadi di sini pembelajaran kontekstual diduga lebih baik daripada metode yang biasa digunakan oleh guru. Kemudian pembelajaran kontekstual dengan etnomatematika dipercaya memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi metode pemecahan masalah yang sesuai dengan pengetahuan mereka. Dan yang terakhir, pembelajaran kontekstual dengan etnomatematika dapat memberikan kesempatan untuk siswa memecahkan masalah dengan menghubungkan situasi nyata dan nilai-nilai budaya. Kemudian kita akan membahas tentang metode penelitian. Jadi penelitian eksperimental ini menggunakan rancangan Postek acak pada kelas kontrol. Penelitian dilakukan di SMP Goa, Kabupaten, Provinsi Sulawesi Selatan pada Januari sampai dengan Februari 2020. Dan treatment yang digunakan mengacu pada grid dan indikator karakter budaya lokal dalam pembelajaran. Nah, klasifikasi siswa tingkat berpikir diperoleh dengan tes berpikir logis standar, yaitu tes Group Assessment for Logical Thinking atau yang bisa kita sebut dengan GALT. Dan yang terakhir, hasil dari pengamatan sikap dianalisis menggunakan diagram batang untuk masing-masing indikator. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Nah, di sini pembahasannya mengenai pembelajaran kontekstual ya. Jadi, di sini dibahas bahwa pembelajaran kontekstual dengan etnomathematics memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih mengenal hubungan antar konsep matematika yang berkembang di masyarakat. Kemudian, di sini juga dibahas pembelajaran kontekstual dengan etnomathematics memberikan kesempatan kepada siswa tingkat pemikiran konkret untuk memahami masalah dengan lebih baik. Dan yang terakhir juga dibahas bahwa pembelajaran etnomatematika dapat merekonstruksi pemahaman matematika siswa dengan lebih baik terlepas dari tingkat perkembangan berpikir mereka pada saat ini. Selanjutnya diperoleh hasil penelitian. Yang pertama, tingkat berpikir membuat perbedaan nyata dalam menyelesaikan masalah matematika di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya, semakin kompleks bentuk masalah, maka keterampilan yang ditampilkan tergantung pada tingkat berpikir siswa. Jadi di sini memang ya tingkat berpikir siswa itu sangat berpengaruh pada keterampilan pemecahan masalah siswa itu sendiri.
Selanjutnya, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada tingkat transisi ya, menunjukkan perbedaan yang relatif kecil dibandingkan dengan tingkat berpikir lainnya. Jadi untuk siswa dengan tingkat pemikiran pada tingkat transisi itu ternyata hasilnya itu lebih kecil daripada tingkat berpikir yang lainnya. Kemudian kemampuan memecah masalah siswa pada tingkat transisi tidak dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran yang digunakan. Kemudian penggunaan metode pembelajaran tidak cukup untuk membantu siswa tingkat transisi mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Selanjutnya, penggunaan metode pembelajaran tidak cukup untuk membantu siswa tingkat transisi mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, penggunaan konteks budaya penting untuk memberikan dukungan pemahaman yang lebih baik agar siswa termotivasi untuk memecahkan masalah matematika. Jadi di sini bisa kita simpulkan ya, bahwa pembelajaran kontekstual dengan Ethnomathematics memang memberikan ruang bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar dengan menemukan konten matematika dalam berbagai konteks budaya di lingkungannya. Jadi walaupun pada dasarnya keterampilan belajar matematika itu, keterampilan pemecahan masalah itu memang sangat dipengaruhi oleh tingkat berpikir siswa, tetapi dengan adanya pembelajaran kontekstual ini dengan Ethnomathematika ternyata cukup memberikan pengaruh, yaitu memberikan ruang bagaimana sih siswa itu punya pengalaman belajar yang berbeda. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami mengenai analisis jurnal yang telah kami lakukan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.